Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya M. Andiansa, peserta Diklat PKA Angkatan ke-10 tahun 2025, menjelaskan berkaitan dengan manajemen kinerja pada tugas dan fungsi saya yang berkaitan dengan pemanfaatan gedung kantor di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Terkait manajemen kinerja, ada beberapa indikator yang kami angkat untuk mendukung supaya tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemanfaatan gedung kantor dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kami melakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko di sini kami ingin mengetahui berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Ruang itu dipergunakan apakah sudah sesuai dengan fungsi? Apakah dalam pemanfaatan ruang itu terjadi tumpang tindih antar unit kerja yang akan memanfaatkan ruang tersebut. Selanjutnya kita juga ingin melihat ketidakteraturan jadwal dalam pemanfaatan ruang dan gedung tersebut. Dan yang terakhir, identifikasi risiko akibat dari pemanfaatan ruang itu, apakah akan menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap gedung yang digunakan tersebut. Tahapan yang kedua, kami melakukan evaluasi risiko. Terkait evaluasi risiko dalam pemanfaatan ruang, kami memetakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori rendah, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan, apakah terjadi ketidaksesuaian fungsi terkait pemanfaatan ruang tersebut. Terkait kategori sedang, kami ingin melihat apakah dampak dari kerusakan itu perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa CCTV, dan lain-lain. Sedang kategori evaluasi risiko tertinggi yaitu berkaitan dengan adanya pemanfaatan gedung tersebut, apakah akan berdampak terhadap kebakaran, gangguan listrik, dan akses tanpa pengawasan terkait pemanfaatan gedung tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu berkaitan dengan penanggulangan risiko. Penanggulangan risiko terkait pemanfaatan gedung, ada beberapa strategi yang kami ambil dan kami rumuskan. Yang pertama yaitu kami melakukan digitalisasi manajemen dalam pemanfaatan ruang. Yang kedua, kami melakukan pemetaan terkait zonasi ruang dan fungsi daripada ruang tersebut. Yang ketiga, setelah kita lakukan digitalisasi, kami melakukan pemetaan terkait jadwal dalam rangka pemeliharaan fasilitas ruang tersebut secara berkala. Tahapan yang keempat berkaitan dengan pemantauan dan review terkait pemanfaatan ruang tersebut. Kami melakukan pemantauan secara berkala pada saat pelaksanaan pemanfaatan ruang tersebut. Kami melakukan audit keamanan gedung setiap semester agar kita tahu kualitas keamanan daripada gedung sehingga terjadi aman dalam saat pemanfaatan. Dan yang terakhir, kami juga melakukan identifikasi dan penguatan komunikasi dalam rangka pemanfaatan gedung di lingkup Sekretariat Daerah. Karena gedung tersebut dimanfaatkan oleh semua unit yang berkepentingan, termasuk juga masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan juga dapat melakukan pemanfaatannya. Untuk supaya fungsi pemanfaatan gedung itu dapat terlaksana dengan baik, kami sudah melakukan pembuatan dan pembangunan sebuah aplikasi secara digital berkaitan dengan pemanfaatan gedung. Kami membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan pemanfaatan gedung. Aplikasi itu dengan singkatan SIPIRAM, Sistem Informasi Pinjam Ruang. Untuk fasilitas ruang di Sekretariat Daerah, di lingkup kantor gubernur dan Sekretariat Daerah, termasuk rumah dinas, ada beberapa ruang yang menjadi fasilitas. Ruang rapat sekda, ruang pola kantor gubernur, bahkan sampai ke VIP room, auditorium rumah dinas, pendopo depan kantor gubernur, lapangan depan kantor gubernur, dan kawasan air mancur. Dari aplikasi ini kita juga dapat menyelesaikan sebuah masalah berkaitan dengan ketidakteraturan tadi. Karena kita dapat melakukan evaluasi dan melakukan pemantauan apa-apa saja ruangan yang sudah dimanfaatkan.
Dengan adanya ini, kita sudah bisa mengantisipasi potensi risiko sedang tadi berkaitan dengan ketidakteraturan dalam pemanfaatan ruang. Alhamdulillah, ini baru kita bangun beberapa waktu yang lalu dan sudah bisa mengantisipasi risiko berkaitan dengan ketidakteraturan jadwal dalam pemanfaatan ruang yang ada di Sekretariat Daerah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.